Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa kami.
nama yang di dalamnya memberikan kesukaan, nama yang di dalamnya memberi keselamatan bagi jiwa kami. Saat ini kami datang menghampiri takhta-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik ya Tuhan. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Biarlah aliran kuasa Allah mengalir di tempat ini, menguasai setiap jemaat-jemaat yang ada. Engkau mau pakai jemaat Tuhan yang ada untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami yakin dengan iman kami, tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini, di pikiran dan hati kami. Hanya ada kuasa Allah yang Maha Tinggi. Amen. Yang menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang lain, pimpin mereka, bawa mereka untuk datang memuji bersama kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dia layak, saudara-saudara. Amin. Kalau dia layak, berarti pantas gak kita kasih suara kita buat Tuhan? Amin. Kita angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan doamu, siapa yang sanggup? Amin. Gerakkan kakimu, menarilah yang
Saya rindu kita semua angkat satu pujian lagi untuk kita menyerukan suara kita buat Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita serukan namanya. Kita amini lagu bahwa Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Tuhanku maha besar. Dia sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita undang sama-sama untuk menyembah Dia. Untuk kita mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian, ku rindu menyembah-Mu.
kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau dalam hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan yang kami sembah. Oh haleluya, kami mengucap syukur. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur betapa dahsyatnya Engkau melingkupi kehidupan kami. Kami mau berjalan terus di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami. Tuntun Tuhan perkataan Tuhan. Apabila apa yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan, biarlah semuanya itu datang dari-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk taat di hadapan-Mu. Belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Jujur Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami dibuang Tuhan. Kadang-kadang kami tidak dianggap Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kalau kami tetap setia di dalam-Mu Tuhan, maka Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang menjadi kekuatan kami. Engkau Bapa yang menjadi pelindung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang kami mau katakan kepada-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak pernah dapat bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau bersyukur, berterima kasih, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai pribadi lepas pribadi kami Tuhan, supaya kami lebih heran lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami mau lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan, jauh melebihi diri kami sendiri Tuhan. Engkau yang tahu semuanya Bapa di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, siang hari ini juga kami berdoa khusus Tuhan buat WR yang sudah membawakan puji-pujian Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan, semata-mata untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan keperluan yang Engkau adakan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dia secara khusus Tuhan. Engkau berkati apapun yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Biarlah semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan kami umat-Mu yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan cepat saja karena waktunya sudah jam 10:11. Jadi saya cepat tapi tidak mengurangi bobot firman Tuhan. Dan saya minta kita semua menyimak dengan baik firman Tuhan pada hari ini, karena saya tidak mau satupun dari kita kehilangan berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau membuka dengan suatu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah ditolong oleh Tuhan? Bolehlah angkat tangannya. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan? Pernah. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita menerima pertolongan Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan menyatakan pribadinya bagi kita.
Dan masing-masing kita yang telah menerima pertolongan Tuhan, mungkin caranya berbeda. Karena itu saya mau membahas tentang cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, saya rangkum cara Tuhan menyatakan kemuliaannya yang ini ke dalam 3 bagian saja. Pada bagian pertama, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bagian pertama, coba kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Saya bacakan demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Pada bagian pertama Allah bekerja dengan intervensi. Allah mengintervensi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang yang menjadi penghalang untuk kita menerima intervensi dari Tuhan adalah pikiran kita. Yang menghalangi kita untuk kita berpikir apakah Tuhan masih melakukan mujizat di era-era sekarang ini. Ya, seringkali kalau kita lihat keadaan dunia kita meragukan apakah Tuhan masih melakukan mujizat di era sekarang. Apakah Tuhan masih menyembuhkan orang yang sakit? Apakah Tuhan masih memulihkan kehidupan ekonomi seseorang? Apakah Tuhan masih sanggup? Apakah Tuhan masih mau melakukan itu? Tetapi firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa ya, Tuhan sanggup. Dan intervensi Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi kita perlu melihat bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Pada bagian pertama, bagaimana respon kita melihat cara kerja Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Saya bacakan cepat saja, demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, pada bagian pertama Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan Elia. Tuhan menyediakan bukan dengan perantaraan orang yang berbaik hati menyediakan. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi dari burung gagak yang Tuhan kirim untuk Elia bisa makan. Dan dari sungai supaya Elia bisa minum. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan mengintervensi kehidupan Elia. Pada bagian pertama, Tuhan akan mengambil alih lingkungan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Kayaknya ragu-ragu semuanya nih.
Tuhan akan mengambil alih lingkungan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Tuhan masih sanggup mengambil alih. Amin. Tuhan akan menyatakan kebesaran-Nya, kemahakuasaan-Nya dalam kehidupan kita. Jika Ia sanggup memelihara Elia, Dia juga sanggup memelihara saya. Saya mungkin udah pernah saksikan betapa Tuhan memelihara saya. Jadi bukan hal yang wajar, tetapi hal yang luar biasa, hal yang supranatural bagi saya. Saya boleh terima berkatnya dari Tuhan. Dan pada poin pertama, Tuhan mengintervensi hidup saya dan hidup saudara. Dan ini masih berlaku Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berkata, kayaknya gak mungkin Tuhan sembuhkan saya. Kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan pelihara saya, langsung Tuhan kasih saya makan. Kayaknya gak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bilang gak mungkin, ya itu gak akan terjadi. Kalau pikiran kita sudah bilang kayaknya gak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi poin pertama, apa yang kita lakukan terhadap intervensi Tuhan dalam kehidupan kita? Kita perlu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bisa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita perlu berserah pada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita, kalau masih ada pikiran yang kita pegang, kayaknya gak mungkin deh, kayaknya masih harus ada proses yang harus saya lewati, maka Tuhan tidak akan bekerja bagaimanapun kita meminta. Kalau masih ada keraguan, dalam Yakobus katakan, orang yang dua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang ragu-ragu, yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kita lihat bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Tuhan masih melakukan intervensi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita perlu menyerahkan hidup kita, berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Baik, poin yang kedua, yaitu Tuhan bekerja dengan kolaborasi. Kolaborasi artinya Tuhan melibatkan kita, umat Tuhan, untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, kita buka Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam firman Tuhan kita akan menemukan banyak kali bahwa Tuhan tidak langsung mengintervensi. Kalau waktu Israel keluar dari Mesir, kita melihat intervensi Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat sampai orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak langsung mengintervensi. Seperti contohnya dalam kisah tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu roboh ketika Tuhan perintahkan Yosua dan umat Israel mengelilingi tembok Yeriko. 1 kali 7 dan yang pada hari ke-7 mengelilingi 7 kali. Saudara, di sini Tuhan tidak langsung menghancurkan tembok Yeriko. Tuhan tidak langsung merubuhkan tembok itu. Tetapi ada kolaborasi antara Tuhan dan umatnya. Untuk umatnya bisa melihat, wow, betapa luar biasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan kita, Tuhan tidak langsung intervensi. Tetapi Tuhan rindu kita terlibat
di dalam kita mau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu bergumul dengan ayat firman Tuhan yang kita baca. Mungkin kita perlu imani, betul kita perlu doakan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Mungkin kita harus tanya pendapat Ibu Gembala dan lain sebagainya. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui proses yang harus kita lewati. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun dalam tahap yang kedua ini, dalam kolaborasi ini, tidak seperti tahap pertama. Tahap pertama sangat menyenangkan bagi kita, melihat Tuhan langsung bekerja dengan begitu rupa. Tahap kedua, kita harus bekerja juga untuk bisa mewujudkan semuanya. Waktu Petrus semalam-malaman dia mencari ikan, tidak diketemukan satu ikan pun. Tetapi Yesus naik ke atas perahu. Dan Yesus katakan, coba tebar jalamu di sebelah kanan. Petrus katakan, Guru, semalam-malaman saya sudah mencari ikan tapi tidak ada satupun ikan di tempat ini. Tapi karena Guru yang menyuruh saya untuk saya menyebarkan jala di sebelah kanan, maka saya akan tebarkan jala juga. Kita tahu ceritanya bahwa jala itu penuh dengan ikan. Bapak Ibu Saudara, bukan Yesus yang menebarkan jala, tapi Petrus yang menebarkan jala. Kadang Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara ingat minggu lalu Ibu Minar bersaksi, Roh Kudus ingatkan bahwa coba cari di sana, coba cari kunci di sana, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya betul ada di sana. Kadang Tuhan harus berkolaborasi dengan kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pada bagian ketiga, cepat saja ya. Pada bagian ketiga, Tuhan mengawasi. Jadi yang pertama intervensi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga mengawasi. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Ananias. Ananias diutus Tuhan untuk mendoakan Saulus yang saat itu dibutakan oleh Tuhan. Setelah Saulus melihat Yesus, dia dibutakan dan Tuhan mengutus Ananias untuk menghampiri Saulus, untuk menyampaikan Injil, firman Tuhan, untuk mengajar Saulus. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan hal ini kepada Ananias. Ananias, beritakanlah firman kepada Saulus. Tuhan hanya melihat dari jauh dan mempercayakan itu kepada Ananias. Pada bagian ketiga, dia bekerja dengan mengawasi. Kalau pada bagian kedua, yang perlu kita perhatikan dalam kolaborasi dengan Tuhan adalah kita perlu peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap firman Tuhan, peka terhadap Roh Kudus. Lalu pada bagian yang ketiga yaitu Tuhan mengawasi kita, melakukan pekerjaan kita. Pada bagian yang
ketiga ini dibutuhkan lebih lagi kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Karena dengan Tuhan mengawasi, Dia percaya pada kita, tetapi tidak dilepas, tetapi diawasi. Jadi Tuhan tahu pelayanan kita, Tuhan tahu bagaimana hidup kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami, permasalahan di kantor, permasalahan di rumah tangga. Tuhan mengawasi. Artinya Dia percaya kita punya kemampuan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai 51. Ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah larut malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah ini. Kita mengerti bahwa Yesus dengan sengaja berpisah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh menyeberang dan Yesus berdoa. Yesus sengaja mengirimkan murid-muridnya ke tengah danau yang akan mengalami angin sakal. Dan Yesus melihat dari jauh. Wah, dia murid-murid saya kesusahan. Barulah Yesus hadir di sana. Saudara, kita perlu iman kepada Tuhan. Dalam ayat ini, dengan jelas Yesus katakan, pergilah ke seberang. Kita pegang firman Tuhan bahwa Tuhan akan menibakan kita sampai seberang. Tapi seringkali kita ragu. Tuhan gak ada nih, wah Tuhan gak ada bersama dengan kita. Kita tidak merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita panik. Padahal Tuhan kadang mengajar kita untuk kita bersikap dewasa menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Tuhan bukannya tidak ada, tapi Dia mengawasi. Dia mengawasi. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia mengawasi kita dari jauh. Pada bagian yang ketiga, kita membutuhkan iman. Iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendidik Axel, dia masih sangat kecil. Waktu itu dia baru mulai bisa berjalan, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa aja yang ada di bawah kursi itu dia makan. Jadi ada biji jeruk dia makan. Kan saya jaganya di belakang gitu. Jeruk dimakan gini. Enggak kelihatan Bapak Saudara. Tiba-tiba lagi ngunyah-ngunyah, apa kamu? Dikeluarin. Biji salak dimakan. Congkel lagi mulutnya. Biji salak udah gede makin lama. Semua mainan dimasukin mulut. Wah, makin lama udah bahaya nih kan. Lalu karena saya tahu dia belum bisa menangani itu, maka setiap ada barang yang kecil di bawah, saya ambil. Saya mengintervensi hidup Axel. Dia berjalan aja ngelihat ada yang kecil, dia pengen ambil. Saya ambil. Tapi lama kemudian saya mengajari dia. Kalau menemukan itu harus kasih ke papa.
Kalau ada barang yang kecil, kasih ke papa atau ke mama. Lama-lama dia terbiasa. Terbiasa. Ketika diambil ada barang kecil, ada rambut misalkan, diambil. Saya udah ngeliatin dia. Mana sini kasih papa? Oh, baru dia kasih. Saya berkolaborasi dengan dia. Setiap perintangan saya berkolaborasi. Mana sini kasih papa? Dia kasih. Ada biji jeruk, kasih papa. Lama-lama karena dia sudah terlalu sering seperti itu, saya cuma mengawasi dari jauh. Saya nggak minta-minta lagi. Dia ngeliat ada biji jeruk, diambil, kasih. Yang dia ngeliat ada barang kecil, diambil, dia kasih. Pada tahap yang ketiga, saya tidak perlu lagi menyuruh dia. Tidak perlu lagi bekerja sama. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara, setelah Axel bisa sendiri memberikan itu kepada saya, bukan berarti saya tidak mengintervensi dia. Tetap kadang saya mengintervensi. Artinya kadang kalau ada kursi, saya tahu dia berjalan lurus. Tetapi ada kursi, wah ini kalau jalan terus kesandung, saya geser kursinya. Lurus. Tetap ada kolaborasi. Kalau dia mau pegang listrik, Axel sini kasih mainan supaya dia alihkan, pikirannya teralihkan. Tetap itu terjadi. Kalau dia sudah bisa berjalan, berlari, kadang dia bermain di sini bersama kakak-kakaknya, saya cuma ngeliatin dari jauh. Karena dia udah bisa jalan, udah bisa seimbang, tubuhnya sudah bisa seimbang. Jadi saya tidak perlu takut dia terjatuh, meskipun kadang jatuh. Tapi saya bisa mengawasi dia. Saya mau katakan adalah Tuhan masih tetap bekerja dengan 3 cara ini sampai saat ini. Bukan berarti kalau kita sudah dewasa maka kita tidak perlu berkolaborasi, salah. Bukan berarti kalau kita sudah dewasa berarti saya tidak perlu diintervensi, salah juga. Karena Tuhan terus bekerja. Saudara di dalam perjalanan kerohanian Paulus, bahkan sampai akhir-akhir hidupnya, dia terus berkolaborasi dengan Tuhan. Tuhan katakan jangan ke sini, kamu harus ke sini. Dia taat, dia berkolaborasi dengan Tuhan. Lalu di sana dia menyembuhkan banyak orang. Dia digigit ular dan dia tidak kenapa-napa. Itu adalah intervensi dari Tuhan. Dan terus Tuhan mengawasi perjalanan pelayanannya. Dia disiksa dan dianiaya. Dia harus melewati banyak persoalan dalam pelayanan. Bukan berarti Tuhan buang muka. Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi. Dia tahu Paulus itu sudah dewasa secara rohani. Dia tahu setiap kesakitan yang Paulus alami tidak akan melunturkan semangatnya dalam pelayanan. Minggu lalu kita mendengar kisah tentang Paulus di penjara. Bagaimana ia disesah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia memuliakan Tuhan di penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan melihat Paulus, mengawasi pelayanan Paulus. Jadi meskipun dalam penjara, dia tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mustahil kalau saat ini Tuhan bekerja di tempat ini untuk mengintervensi hidup saudara. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada yang mengalami masalah di keluarga. Bukan hal yang mustahil. Saudara jangan termakan dengan dunia ini, segala keinginan dunia ini, karena pengaruh dunia ini sedikit banyaknya bisa mempengaruhi kita.
bahwa Tuhan yang menyembuhkan itu sudah lama tidak terjadi. Bahwa Tuhan yang menyelesaikan keterikatan kita dengan dosa itu kayaknya sudah gak ada lagi. Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu keyakinan kita kepada Tuhan. Kadang kita lebih mempercayai TikTok, kita lebih mempercayai saran-saran dari sosial media daripada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Singkirkan apa yang merendahkan iman kita, mengkerdilkan iman kita. Tetapi kita cari Tuhan. Karena iman itu bertumbuh dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu tidak berubah. Tetap iman bertumbuh dari firman Tuhan. Jadi kita cari Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan. Supaya iman kita terus bertumbuh. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Apalagi di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyangkal diri kita untuk kita mencari Tuhan, saya yakin Tuhan akan perhitungkan. Karena ada orang dulu berkata, persoalan yang terjadi di hari-hari sekarang ini bukannya semakin ringan. Kalau zaman dulu mungkin pelayanan itu meskipun tidak seperti sekarang, media sosial mempermudah kita, WhatsApp mempermudah kita. Tapi dahulu itu lebih mudah dalam menyampaikan firman Tuhan karena ada hati-hati yang haus kepada Tuhan dan hati-hati tersebut tidak dinodai dengan hal-hal yang lain yang merasuki pikiran mereka. Tetapi sekarang pelayanan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Karena itu kita perlu penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu kekuatan Roh Kudus itu terus menyertai kita. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bekerja di tempat ini dengan luar biasa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.